dan guru tidak bersahabat, tapi semangat anak-anak Ibu sangat mengapresiasi anak-anak sudah hadir dan kita akan memulai dengan pelajaran. Hari ini Ibu mengajar di kelas 2 SD Negeri Lubu. Di waktu sebelumnya Ibu sudah mengajar di kelas 3 dan juga kelas 5 SD Negeri Lubu. Ibu juga sudah minta izin Ibu supervisor beserta wali kelas. Ibu akan mengajar di kelas 2 SD Negeri Lubu. Jadi sebelum memulai Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu yang lengkap Ance Betanu, biasa dipanggil Ance. Ibu sekarang semester 6 kuliah di Universitas Terbuka Saluk-Soe 3 dan Ibu ambil prodi S1 PGSD Guru. Jadi Ibu mau tanya, apakah anak-anak senang belajar dengan Ibu? Senang! Kalau senang, sebelum kita memulai pelajaran kita, dengan kasih Ibu meminta salah satu siswa memimpin kita di dalam doa pembukaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu akan absen terlebih dahulu mengecek kehadiran siswa yang ada. Sesuai absen kelas 2, jumlah siswa 10 orang. Dijawab saja, yang hadir jawab hadir, yang alfa jawab alfa. Oke, Adriel hadir. Hadir. Agnes hadir. Hadir. Alena hadir. Hadir. Apriana alfa. Arden hadir. Demaris hadir. Hadir. Desandri hadir. Hadir. Evandi hadir. Evandi juga hadir. Jemri alfa. James alfa. Ya, yang alfa ada berapa orangnya? 3 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita yang lain yang sudah hadir bersedia untuk mengikuti pelajaran. Oke. Sebelum mulai dengan pelajaran juga, seperti biasa, Ibu persilakan anak-anak itu harus menyanyikan 1-2 lagu wajib. Entah itu lagu wajib daerah atau nasional, tidak serahkan lagu-lagu yang anak-anak tahu saja. Lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke tahu? Tahu. Oke, menyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Dari kompetensi dasar kita hari ini tentang menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambang berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan benda konkret serta cara membacanya. Sudah tulis semua? Belum?
Dan indikator kita dua indikator saja yang Ibu sudah tulis di papan, anak-anak bisa catat. Yang pertama, mengetahui makna bilangan caca. Yang kedua, menentukan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Anak-anak bisa menyimak apa yang akan Ibu sampaikan. Sudah selesai semua? Ibu akan menjelaskan tentang bilangan caca. Anak-anak bisa dengar dengan baik? Bisa. Oke. Bilangan caca merupakan bilangan yang dimulai dari bilangan 0 dan bilangan asli adalah bilangan bulat selain negatif. Bilangan-bilangan yang termasuk bilangan caca adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan caca itu dia memulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Iya, sudah bisa memahami? Sudah. Iya. Dan ciri-ciri bilangan caca itu yang pertama merupakan bilangan bulat yang tidak negatif. Yang kedua merupakan bilangan asli yang ditambah 0. Dan yang ketiga, bilangan caca ini juga memiliki simbol. Dia punya simbol itu huruf C besar atau diketahui dengan W. Ini simbol dari bilangan caca. Caca toh, jadi dia simbolnya C besar. Selanjutnya sudah memahami tentang pengertian dari bilangan caca. Bilangan caca itu biasa memulai dari angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Berarti anak-anak sudah memahami tentang pengertian dari bilangan caca. Sekarang kita akan masuk dalam contohnya, contoh soal. Contoh soal di sini ada gambar yang Ibu akan tunjukkan kepada anak-anak. Coba anak-anak dengar saja, Ibu membaca soalnya. Bu Rina sedang membeli buah di pasar. Untuk mendapatkan buah yang bagus dan tidak ada ulatnya, Bu Rina harus memilih buah-buah tersebut sesuai yang diinginkan. Kemudian memasukkannya dalam kantong plastik atau keranjang yang dibawanya. Contoh bilangan caca seperti gambar yang ada di sini. Ini satu buah jeruk. Bisa melihat? Kalau ini berapa buah jeruk? 2. 2. Kalau ini 5. 5. Kalau yang terakhir 10 buah. Iya. Dia sudah tersusun rapi dari Ibu Rina tadi ke pasar, tujuannya untuk membeli buah, dan buah yang Ibu pilih itu ternyata buah-buah yang masih segar, bukan sudah membusuk ya.
beliau membeli buah yang masih segar. Dan contohnya seperti ini, satu buah ya, ditulisnya satu buah. Gambarnya 2 berarti 2 buah. Selanjutnya gambar berapa buah? 5 buah dan juga 10 buah. Bisa lihat? Bisa ya? Iya, ini sebagai contoh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam lambang bilangannya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang nilai tempat dan cara membaca lambang bilangan. Anak-anak bisa menyimak dengan baik apa yang akan Ibu sampaikan. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan nilai tempat. Terdiri dari satuan, puluhan, ribuan, ratusan, dan ribuan. Ini tadi Ibu sudah tulis. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Iya. Dan contohnya seperti ini. Ini kalau 4 digit dia akan seperti ini ya. Contohnya angka ini angka 4 digit. Kalau 3 digit seperti ini. Ya, dari angka 4 digit, 3 digit, 2 digit, dan 1 digit, Ibu akan jelaskan satu persatu. Kalau ini dia termasuk nilai penempatannya apa menurut anak-anak? Sesuai indikator kita hari ini menentukan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini dia menempati nilai tempatnya di bagian satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan menurut anak-anak? Satuan, benar ya. Kalau yang 2, angka 2, dia menempati puluhan. Iya, puluhan. Kalau 1 menempati ratusan. Dan 1 juga menempati ribuan. Dibaca berapa ini? 1120. Ya, itu kalau angka 4 digit. Sekarang 3 digit. Mana ini menempati bagian mana? Satuan. Nolnya menempati bagian satuan. Kalau 2-nya menempati puluhan. 3-nya menempati ratusan. Dibaca berapa? 320. Sekarang angka 2 digit. Nolnya menempati satuan. Sedangkan 2-nya menempati puluhan. Dibaca 20. Ya, 20. Sekarang yang terakhir 1 digit. Angka ini menempati apa? Satuan karena dia hanya satu angka saja. Dari 4 digit, 3 digit, 2 digit, dan 1 digit, anak-anak sudah bisa menempatkan mana yang angka satuan, mana yang angka puluhan, ratusan, dan juga ribuan.
Sudah paham? Sudah. Ya, contohnya seperti buah-buah yang ada di gambar yang ada. Ini menempati angka berapa? Satuan. Karena hanya ada satu buah. Kalau ini menempati angka puluhannya karena banyak buahnya. Kalau ini menempati bilangan ratusan karena dia lebih banyak dibanding puluhan toh? Ya. Sedangkan ini menempati ribuan karena dia lebih banyak dari ratusan, puluhan dan juga satuan. Sudah paham tentang ini? Sudah. Oke. Sekarang Ibu jelaskan lagi. Bilangan ribuan dia punya gambar seperti ini, banyak sekali. Anak-anak harus lihat ini buah-buahan jeruk terlalu banyak. Iya, ini dia termasuk satuan. Ini termasuk, bisa melihat mana? Ini yang termasuk satuannya karena dia satu-satu dia terpilih. Ini puluhan, ini ratusan, di bagian atas ribuan. Begitu. Begitupun dengan gambar di bawah. Lambang bilangan contohnya 189. Ini satuannya, terus puluhannya yang ini, dan ini ratusannya. Terus ada contoh lagi 523. Ini ada ratusannya yang ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi banyak sekali bola yang di dalam toh. Iya, puluhannya 2, ini hanya 2 saja. Betul? Tapi di dalamnya ada contohnya ini 10, jadinya 20. Sedangkan satuannya 3, ada 3 bola di sini juga toh. Iya. Sudah bisa membedakan? Sudah. Ya, Ibu sudah bisa kasih contoh soal. Ibu kasih satu contoh soal, terus ada beberapa tugas yang harus anak-anak selesaikan, baik di kelompok dan juga nanti menjadi pekerjaan rumah ya. Oke, Ibu kasih selesaikan ini. Ibu bisa hapus ini, sudah paham tentang semua? Sudah. Ibu kasih satu contoh soal ya. Ini sebagai contoh. Belum latihan. Kita sama-sama kerjakan ini. Ya, seperti penjelasan tadi, bilangan caca itu memulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sekarang anak-anak perhatikan contoh yang ada. Ada angka 100, titik, titik, 300, 400, 500. Bilangan untuk mengisi titik-titik adalah angka berapa? 200. Berapa diulangi? 200. 200. Karena setelah angka 100 seharusnya 200 baru bisa 300. Sudah paham? Sudah. Iya, Ibu tambah satu contoh lagi supaya anak bisa memahami karena ada tugas yang akan dikerjakan.
Oke. 400 ini yang kedua, contoh yang kedua. Coba anak-anak perhatikan dulu. Halo. Hai. Halo. Tolong perhatikan contoh yang kedua. 444 ditulis, angkanya itu ditulis seperti apa? Anak-anak tahu, ada yang bisa jawab? 4 sebanyak berapa kali? 3 kali. Pintar semua, tepuk tangan dulu. Ya, sudah 2 contoh yang ibu kasih. Sekarang ibu mau tanya, anak-anak sudah pahami tentang 2 contoh tersebut? Sudah? Oke, sekarang ibu akan kasih tugas mandiri. Tugas mandiri, terus tugas mandirinya 1 orang saja supaya ibu 1 orang, 1 nomor saja. Nanti ibu harus periksa. Kita buat tugas kelompok, kemudian ada juga pekerjaan rumah. Kalau sudah memahami 2 contoh yang ada, sekarang ibu kasih tugas 1 nomor saja. Kerja mandiri ya, kita belum diskusi. Ibu sudah paham, memang artinya sudah sah. Tersisa 4 orang lagi. Yang ini.
80. Ya, Ibu sangat mengapresiasi ya, tapi ini kita hanya mau menempatkan saja sesuai contoh-contoh yang tadi Ibu sudah sampaikan. Contohnya ini, coba anak-anak perhatikan. Halo, perhatikan. Ini menempati apa? Satuan, puluhan, ratusan atau ribuan? Angka ini. Satuan. Sedangkan empati yang di urutan kedua ini Puluhan. menempati puluhan. Kalau ini Ratusan. Misalkan Ibu tambah satu lagi di sini, ini dia menempati Ribuan. Dibaca 1441. Jadi tugas mandiri yang ada, Ibu punya maksud itu. Ini kita seharusnya isi angka berapa di sini? 300. Iya, benar sekali. Kalau ini angka 7. Ini baru benar. Iya. Tapi Ibu sangat mengapresiasi anak-anak yang sudah hebat, sudah berani kerja dengan mandiri, sudah paham. Atau Ibu kasih tambah contoh lagi, supaya sebentar lagi kita kerja kelompok tidak keliru lagi ya. Mau tambah contoh? Oke. Kita tambah contoh lagi. Contohnya ini. Ini gampang sekali ya. Kita tidak jumlahkan yang ini. Ibu ini hanya sebagai simbol saja. Kita hanya menempati dia punya tempat saja di mana. Ya, anak-anak bisa perhatikan. Ini 365. Jadi titik-titik yang ada ini, ada yang bisa jawab berapa? Berapa ratusan? 300. Angka berapa yang kita tulis di sini? 303. 300. Terus 6 di bagian mana? 10. 6. Terus 60 ya, ini puluhan. Tambah dengan limanya satuan. Iya. Jadi Ibu tidak suruh anak-anak untuk menjumlahkan, contohnya 300 tambah 60 tambah 5. Tidak jumlah ya. Tanda tambah itu dia hanya sebagai tanda simbol saja. Sudah paham? Sudah. Ya, anak-anak hanya menempati saja angka mana itu di bagian ratusan, angka mana yang di bagian puluhan, angka mana yang di bagian ribuan, dan juga satuan. Sudah bisa paham? Bisa. Atau Ibu mau tambah contoh? Sudah. Cukup? Kalau sudah cukup, Ibu bisa hapus ini untuk mengerjakan tugas. Kita diskusi, sekarang kita diskusi per kelompok. Satu kelompoknya 3 orang, satu kelompoknya 4 orang. Jadi Alfa dengan kelompok, Edwin dengan kelompok ini, kalian bertiga. Ya, supaya tulis soalnya di sini.
yang 3 orang yang menjadi kelompok 1, kelompok yang 4 orang yang menjadi kelompok 2. Nomor 1. Waktu kita 5 menit dari sekarang. Diselesaikan untuk bisa menyampaikan hasilnya ke kelompok. Sudah? Belum. 4 menit lagi ya. Satu menit lagi. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 bisa maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Ibu bisa catatnya nih. Kelompok 1 nomor 1 jawabannya. Dan ini saja. Jawabannya gue nomor 1. Nomor 3. 256. Empatnya. Baca ke sini 600. Ya. Ya. 2864. Angka 2 dan angka 6 menempati nilai tempat. Angka 2 Duanya apa? 2. Sedangkan 6. Ya, kelompok 2 maju.
harus perhatikan satu persatu ya. Ya, nomor 1 contoh soalnya mengatakan contoh bilangan cacah, yaitu bilangan cacah tadi sudah jelaskan di awal. Yaitu apa jawaban yang anak-anak pilih? Kelompok 1, kelompok 2, jawaban B. Itu angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan seterusnya. Iya. Sekarang nomor 2, ini benar semua ya. Nomor 2. 218, angka 8 menempati tempat satuan. Semuanya jawaban A ya, jadi benar. Oke. Terus sekarang nomor 3. 200 plus 500 plus 6. Itu ditulisnya seperti ini, benar ya, 256. Ini benar. Ternyata sudah paham semua. Sekarang nomor 4, 666 dibaca 666. Iya, benar juga. Kelompok 2 juga benar. Dan nomor terakhir 2864. Angka 2 dan 6 menempati nilai tempat. Angka 2 di sini ribuan. Kalau angka 8 ini apa? Menempati apa? Ratusan. Kalau 6 tempat satuan. Jadi semuanya benar. Ibu kasih 100 untuk 2 kelompok yang ada. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih buat anak-anak yang sudah antusias mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu mau tanya kembali. Tema kita hari ini tentang apa anak-anak? Bilangan cacah. Dengan kompetensi dasar kita hari ini tentang menjelaskan makna konkret serta cara membacanya. Ya, bilangan cacah itu dia punya lambang huruf apa? Huruf C. C besarnya atau dalam kurung huruf apa? B. Ya, sudah paham semua? Sudah. Dari sekian contoh dan juga ini tugas pribadi serta diskusi kelompok, beberapa soal yang ada anak-anak sudah paham semua? Sudah. Iya. Ibu berterima kasih buat partisipasi anak-anak hari ini yang sudah mengikuti pelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, bangun berdiri kok kita menyanyi lagu Tik 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 Bunyi Bujang. Anak-anak kelas 2 tahu? Tahu. Oke. Berdiri dulu ya.
bukan bagian tapi anak sudah tahu ya. Belum sempurna dia punya kata-kata, tapi ibu berterima kasih anak sudah berani lagi untuk menyanyi. Silakan duduk dan satu menyanyi dalam doa. Laki-laki dari perempuan sekarang laki-laki. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Ibu permisi.